Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, khassal ummatal islamiyata bi syahri shaumi wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Muhammadin atiyatir rahmani likullil aqwan wa ala alihi wa sahbihi kummalil ubadi wa sadatil jinan wa ba'du. Sahabat Darul Kamal, malam ini kita memasuki malam pertama daripada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita setiap memasuki bulan Ramadan, bahkan setiap kali terjadi pergantian bulan, yaitu beliau membaca sebuah doa yang berbunyi Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda Rabbuna wa rabbukallah hilalu khairin wa rusdin amantu billadzi khalaqak. Tentu banyak hikmah yang dapat kita temukan daripada disunnahkannya membaca doa ini teriring dengan masuknya bulan Ramadan. Melalui video kali ini kita akan mencoba untuk memetik beberapa pelajaran saja daripada banyaknya pelajaran yang dikandung. Pelajaran pertama yaitu kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini memberikan arti akan pentingnya bagi kita semua umat manusia untuk menyadari setiap melihat fenomena alam, untuk segera menyadari kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat hujan, kita melihat gemuruh, kita melihat pergantian cuaca, kita melihat pergantian siang menjadi malam dan sebaliknya, termasuk melihat pergantian bulan, maka kita kembalikan bahwa ini semua terjadi atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hilal sendiri apabila kita tinjau dari sudut kebahasaan, itu berasal dari kata halala yang maknanya adalah memekikkan suara teriak. Karena apabila kita melihat dalam sejarahnya, orang-orang Arab terdahulu setiap kali mereka melihat hilal atau bulan sabit yang menandakan masuknya bulan baru, mereka selalu akan meneriakkan kata takbir atau Allahu Akbar. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik daripada doa ini adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan dan bulan untuk berbagi kebahagiaan. Rasulullah SAW melalui diajarkannya doa ini seakan menghembuskan optimisme, menghembuskan semangat, seakan mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat-sangat tepat bagi siapa di antara kita yang terjatuh untuk bangkit, bagi siapa di antara kita yang merasa tertinggal untuk segera mengejar ketertinggalan itu dan pantang menyerah untuk berusaha menggapai makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kesempatan juga bagi siapa yang masih tersisa dari antara kita duka laranya untuk segera menghapus duka laranya dan menggantikannya dengan rasa bahagia teriring dengan Ramadan yang tiba. Bukankah dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan", bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, yaitu kegembiraan yang dirasakan ketika berbuka puasa. Kemudian farhatun 'inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan yang akan dia rasakan kelak di hari akhirat. Dan tentunya kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan. Logika kita tidak bisa memprediksikan kebahagiaan atau ganjaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, siapkan untuk sebagai balasan bagi amal perbuatan hambanya yang beriman. Kita baca dalam ayat di surah As-Sajdah, Allah SWT berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa kebahagiaan, kesenangan yang telah disiapkan oleh Allah SWT sebagai ganjaran, sebagai balasan terhadap amal perbuatan baik yang telah diperbuat selama di dunia. Semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh daripada bayangan kita kelak di hari akhirat. Kemudian kembali lagi kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa ketika ia berbuka.
Coba kita melihat kepada adik-adik kita, anak-anak kecil yang masih dilatih oleh orang tuanya untuk berpuasa, masih belajar berpuasa, bagaimana kebahagiaan mereka ketika mereka mendengar beduk maghrib. Mereka akan berteriak gembira menyambut mereka telah berhasil melakukan puasa itu dan saatnya berbuka. Ini adalah kebahagiaan yang terjadi secara fitrah kepada anak kecil. Maka kebahagiaan yang terjadi secara fitrah ini juga Allah Subhanahu wa taala inginkan agar terjadi kepada kita semua, termasuk orang-orang yang dewasa. Kemudian selain kebahagiaan untuk diri kita sendiri, hendaknya kita juga berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang lain. Di bulan Ramadan ini adalah dianjurkan sekali bagi kita untuk banyak membuka mata kepada melihat kepada orang-orang yang kekurangan, untuk kita berbagi kepada mereka. Kita melihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih sedih, masih berduka, untuk kita berikan hiburan untuk membahagiakan mereka. Serta yang tidak kalah penting adalah kita mengevaluasi lagi hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan sanak saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan para guru kita, serta terhadap semua orang-orang muslim, agar kita pastikan simpul tali kasih sayang terjalin dengan baik, serta tidak ada rasa-rasa kecewa, tidak ada rasa amal. Kita menjalani bulan Ramadan ini dengan hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar jernih. Kemudian pelajaran ketiga dan terakhir di video ini adalah pelajaran akan ketauhidan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di akhir doa Rasulullah SAW mengatakan, Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan, yaitu Allah. Ini menegaskan bahwa Tuhan alam semesta semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada kelompok-kelompok lain dari umat manusia yang masih menyembah matahari, masih menyembah bulan, masih menyembah api dan elemen-elemen lainnya, akan tapi perlu disadari bahwa semua elemen yang ada di alam semesta itu Tuhannya Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dijadikan sebagai agen untuk mengantarkan kebahagiaan kepada semua umat manusia. Assalamualaikum.